Para sahabat sehat, bincang-bincang kita kali ini mengenai apa manfaat kalsium bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Banyak di antara pasien-pasien saya selalu bertanya, "Dokter, apa wajib saya mengkonsumsi kalsium? Dokter, apa sih dampaknya kalau sampai saya kekurangan kalsium?" Oleh sebab itu para sahabat sehat, ikuti tayangan kali ini dari awal sampai dengan akhir, sehingga kita memperoleh pemahaman yang baik, yang benar mengenai manfaat kalsium bagi ibu hamil. Kita tahu bahwa kebutuhan kalsium bagi ibu hamil mulai dari trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga itu kurang lebih 1.200 mg ya per hari. Nah, kita tahu juga bahwa tablet kalsium ya, kalau istilahnya kalek begitu, ibu-ibu sering dapatkan dari FKTP ataupun puskesmas, biasanya hanya 500 mili. Nah, kalau suruh minum sampai 2-3 tablet kan males ya, selain akan timbul mual dan juga tabletnya besar-besar seperti itu. Oleh sebab itu, kita akan menyimak lebih lanjut apa saja kegunaan kalsium, baik itu bagi janin yang dikandung maupun bagi ibunya, dan juga nanti apa saja mungkin makanan-makanan yang direkomendasikan sehingga bisa menunjang kecukupan daripada kebutuhan kalsium. Baik para sahabat sehat, kita tahu bahwa kalsium itu bagi janin sangat penting di dalam menunjang tumbuhnya atau bagusnya gigi dan juga tulang daripada janin itu ya. Pembentukan gigi dan tulang itu memang sudah dimulai dari saat trimester 1 akhir menjelang trimester kedua. Nah, kita mungkin sering tahu ada mungkin bayi lahir dengan tidak mempunyai rambut atau rambutnya tipis sekali, atau mungkin juga bayi itu sudah katakanlah sudah 1 tahun kok belum tumbuh juga giginya. Tapi sebaliknya ada bayi yang masih umur 6 bulan giginya sudah tumbuh banyak dan sebagainya. Nah, memang ini termasuk di dalam manifestasi atau akibat daripada kecukupan atau kekurangan kalsium. Itu yang pertama ya, untuk membantu pembentukan tulang dan gigi janin. Kemudian kalsium juga penting di dalam membantu di dalam peredaran darah janin. Menjaga stabilitas degup jantung janin. Juga perlu di dalam pembentukan otot dan juga syaraf pusat. Oke, jadi banyak ya manfaat daripada kalsium. Pembentukan syaraf yang sempurna itu salah satunya juga didukung adanya kecukupan kalsium tadi. Nah, itu kalau bagi bayinya. Sekarang mungkin akan para bunda bertanya, kalau misalkan kalsium bagi bayi yang diperlukan untuk macam-macam tadi, untuk tulang, untuk gigi, untuk peredaran darah, untuk jantung, untuk otot, untuk syaraf, tidak cukup nih. Maka janin itu dia nggak peduli ya, dia akan menghisap atau menyerap, meminta kalsium daripada ibunya. Nah, ini akan berdampak tentunya. Sang ibu akan mengalami percepatan osteoporosis. Nah, mungkin ada yang bertanya, masa sebegitunya dokter dampak daripada kekurangan kalsium bagi ibu hamil? Para bunda, saya beri pengertian ya, kita wanita sejak kita menstruasi, setiap bulan saat kita mengeluarkan darah haid itu pun kalsium kita ikut terbuang. Di saat kita hamil, disedot oleh bayinya kalau memang kecukupan kalsiumnya tidak terpenuhi. Kemudian di saat kita melahirkan, kita menyusui, sama juga ya. Jadi ASI itu yang disedot oleh bayi kita juga mengandung kalsium. Sehingga kalau tidak cukup akan istilahnya mengambil cadangan kalsium daripada ibunya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa pentingnya kecukupan kalsium itu untuk mencegah osteoporosis, ini yang juga harus diingat. Kecukupan kalsium itu bisa mencegah terjadinya komplikasi kehamilan.
Pernah dengar apa itu preeklamsia? Hipertensi dalam kehamilan itu pun bisa dicegah dengan kecukupan kalsium. Jadi minimal 1000 mili tadi ya. Bahkan yang rekomendasinya adalah 1200 ya. Kemudian juga pernah dengar kelahiran prematur. Ini pun bisa dicegah kalau kecukupan kalsium itu terpenuhi. Nah, para bunda yang saat ini sedang hamil ataupun menyusui, jangan anggap remeh kalau sampai kekurangan kalsium. Oleh sebab itu, karena kita berharap bahwa kehamilan kita aman dan nyaman, tidak sampai terjadi komplikasi kehamilan, cukupilah atau penuhilah kebutuhan kalsium Anda itu selama hamil sampai dengan nanti saat kita menyusui bayi kita. Nah, tentunya tadi kembali lagi kalau kita tahu tabletnya kalsium itu biasanya besar-besar. Kebanyakan ibu hamil apalagi masih trimester 1 itu kan masih mual ya, masih mual, masih muntah. Tentunya nggak akan bisa menelan dengan mudah. Oh ada kalsium yang chewable yang bisa dikunyah, bagus. Tapi bisa dikunyah pun kadang-kadang ibu juga nggak doyan karena mungkin berbau kapur atau berbau vanila ataupun berbau stroberi juga nggak doyan. Nah ini kan jadi masalah. Oleh sebab itu, selain suplemen, karena kalsium merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, ini saya berikan beberapa contoh makanan sehat yang kaya akan kalsium. Mungkin sebagian dari kita langsung menjawab, susu dokter. Nah ya, susu itu tidak semua orang doyan juga kan ya. Termasuk saya dulu saat saya hamil, mungkin saya tidak terlalu suka susu ya. Tapi sekali lagi tidak harus susu murni ya. Olahan susu juga boleh. Olahan susu misalkan contohnya keju. Mungkin juga susu kedelai. Ya, jadi sekali lagi atau mungkin es krim atau pokoknya yang olahan susu boleh. Ya, jadi tidak harus susu murni. Kemudian sayur-sayuran apa juga ada dokter yang mengandung kalsium? Ada ya. Golongan kacang-kacangan, wijen juga ya, brokoli, sayur hijau pokcoy itu ya. Semacam sawi daging itu pun kaya akan kalsium. Jadi tidak hanya pada susu. Ikan, nah nih ikan laut. Ikan laut juga bagus ya, mengandung kalsium tinggi. Nah tapi sayangnya banyak di antara para ibu-ibu yang tidak doyan ikan. Nah ini, tadi kan sudah saya beri opsi. Susu, telur, olahan susu, sayur maupun ikan. Nah kalau doyan semua bagus, tapi kalaupun tidak doyan semua, pilih salah satu yang Anda suka apa ya. Jadi sekali lagi, jangan pernah menganggap, saya nggak doyan susu dokter, ya pasti nanti saya kekurangan kalsium. Masih ada opsi-opsi yang lain. Makanan sehat yang kaya akan kalsium. Kacang-kacangan, tadi saya sebutkan sayur-sayuran juga bisa. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, jangan anggap remeh kekurangan kalsium pada tumbuh kembang janin maupun pada ibunya. Saya beri contoh untuk saya sendiri, karena saya tidak terlalu suka susu, sehingga mungkin waktu saya masih muda tidak terasa dampaknya. Tapi begitu saya memasuki usia menopause, kan pernah saya bahas ya dalam tayangan yang lalu mengenai menopause itu, bisa juga terjadi osteoporosis lebih cepat dari usianya. Nah, pada waktu saya berobat yang lalu ya, karena saya juga mengalami osteoporosis, itu dinyatakan oleh dokter yang memeriksa saya, dokter tulang, ya dokter ortopedi, loh ibu ini mengalami osteoporosis terlalu cepat. Harusnya sudah diderita oleh seorang ibu yang berumur mungkin 70 sampai 75 tahun. Oh, berarti saya terlalu dini ya terjadinya osteoporosis. Setelah saya pelajari, oh iya ya, saya dulu memang tidak terlalu suka susu. Oleh sebab itu saya himbau para bunda yang saat ini masih muda ya, jangan anggap, oh saya masih muda. Iya memang tidak terasa. Tapi nanti dampaknya kalau Anda memasuki usia menopause, tapi sudah terlanjur kekurangan kalsium, bisa terjadi osteoporosis secara cepat. Dampaknya apa? Banyak. Kalau Anda jatuh, kalau osteoporosis bisa menyebabkan patah tulang atau retak ataupun pokoknya dampak yang kurang baik. Dan itu sudah saya alami. Oleh sebab itu saya semangat ya memberi edukasi mengenai pentingnya kalsium bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Sebenarnya tidak hanya bagi ibu hamil ya, bagi setiap kita, khususnya kita wanita. Itu sangat perlu
asupan kalsium yang cukup. Oleh sebab itu yang saat ini usianya masih belum mencapai 30 tahun, minum susu. Nah, saya tidak menyebutkan merek ya, minum susu. Karena kalau minumnya di saat seperti saya, usia sudah menjelang 60 tahun, nampaknya sudah, ya kalau dibilang nggak ada guna, tetap berguna. Tapi dampak untuk mencegah osteoporosisnya udah nggak bisa, karena udah terlanjur terjadi ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, sudah saya beri tips dan triknya, makanan sehat apa yang kaya kalsium, silahkan dikonsumsi, silahkan Anda melahirkan generasi yang sehat, yang handal, karena itulah tujuan kita, apa? Cita-cita melahirkan generasi emas tahun 2045. Ya, para sahabat sehat ya, jadi sekali lagi, gizi seimbang berkali-kali setiap saya menayangkan apapun selalu saya himbau, gizi seimbang. Jadi tidak hanya karbohidrat, protein, lemak, mineral, termasuk kalsium. Di dalam gizi seimbang itu pasti kalsiumnya bagus. Dan kalau dokter meresepkan kalsium pada saat Anda hamil, itu sudah diperhitungkan untuk bisa mencukupi paling tidak 1.200 ml per hari. Karena kalau dari makan saja masih kurang ya, apalagi masih mual muntah tadi. Saya rasa tidak banyak yang saya sampaikan. Oh, satu lagi saya sampai hampir lupa ya. Tahu ya, tahu kan berasal dari kedelai. Itu pun kaya kalsium. Jadi tidak harus ikan terus ya. Jadi sekali lagi tahu, sayur, kemudian kacang-kacangan tadi ya. Susu, baik susu olahan maupun susu murni silahkan. Susu ibu hamil lebih baik lagi. Tapi sekali lagi kan tidak semua orang doyan susu ibu hamil. Kalau tanya, pasti pasien tanya, dokter, merek susu apa yang bagus? Selalu saya katakan saya tidak di-endorse oleh salah satu merek susu. Tapi saya tekankan bahwa susu apapun yang Anda konsumsi, yang Anda lihat, harganya terjangkau, yang komposisinya bagus, silahkan itu dipilih. Oke para sahabat sehat, kalau Anda merasa tayangan ini mengenai manfaat kalsium bagi ibu hamil dan menyusui ini perlu dan banyak manfaatnya, jangan disimpan sendiri. Silakan share, like, dan subscribe channel ini. Dan juga bagi para bunda yang baru kali ini mengikuti channel saya ada 2 channel YouTube. Yang pertama adalah edukasi kesehatan, ini Puas Channel. Yang satu lagi memang saya khususkan untuk edisi traveling, rekreasi, healing, acara-acara yang santai, acara keluarga. Itu Anda dapat ikuti di Pualibrana atau Pualip Family ya. Nama saya Pualibrana, jadi Pualip Family. Silakan Anda ketik nama saya saja Pualip, jadi PUALIP, akan muncul nanti 2 channel saya. Silakan diikuti sesuai dengan keinginan Anda, ingin mendapatkan edukasi saja, ataukah mungkin juga ingin sama-sama saya. Jadi sightseeing, kita sedang pergi kemana, mungkin Indonesia saja sudah sangat bagus ya. Jadi kalau kita ada kesempatan entah ke Labuan Bajo, ke Lombok, ke Makassar, ke Kalimantan, kemanapun. Di Jawa Timur sendiri, di sepanjang pantai selatan dari Kabupaten Malang aja banyak sekali pantai-pantai yang indah ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, yang penting di dalam hidup ini kita harus tetap sehat, semangat, dan bermanfaat. Jadi kalau ada kesempatan kita pergi kemana, kita abadikan family time, quality time, itu semua penting. Jadi saat ini memang mengenai manfaat kalsium. Tapi kalau sudah kalsiumnya bagus, kita bisa hamil aman dan nyaman, kita melahirkan pun melahirkan generasi yang handal. Kalau sudah jadi anak balita, anak kita, cucu kita sudah bisa lari-lari, ini pun salah satu wujud daripada kalsiumnya bagus ya. Karena kalau kalsiumnya kurang kan nggak kuat lari ya, tulang-tulangnya mungkin kurang kuat begitu. Oke, para sahabat sehat, sekali lagi kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya dan juga kita akan jumpa dalam tayangan berikutnya. Ada beberapa permintaan daripada pecinta Puas Channel ini untuk saya juga memberikan edisi berikutnya manfaat mikronutrien yang lainnya. Oke, sampai bertemu di tayangan berikutnya. Salam sehat.